Presiden Prabowo Subianto mendapat pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas komitmennya mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina. Desember, bagi banyak orang Papua, adalah momen bersejarah. Presiden silih berganti, tapi masalah di Papua jauh dari kata tuntas. Bagaimana dengan Presiden Prabowo Subianto? Saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sempat menyebut kalau ancaman paling rawan saat ini adalah gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme. Konflik ini mencakup serangkaian tindakan kekerasan yang mengancam perdamaian dan stabilitas di wilayah ini. Terjadi penembakan, penyanderaan, dan serangan terhadap instalasi militer dan sipil. Imbasnya, masyarakat Papua, termasuk warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik, ikut jadi korban dari kekerasan ini. Konflik ini juga mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat Papua, yang dimana masyarakat dihantui ketakutan dan trauma. Presiden Prabowo Subianto kini tampil di panggung dunia sebagai sosok yang lantang menyerukan perdamaian antara Israel dan Palestina. Ia berbicara tentang kemanusiaan, tentang keadilan bagi rakyat Palestina, tentang pentingnya gencatan senjata agar anak-anak di Gaza tidak lagi menjadi korban. Dunia mendengar. Indonesia bangga. Namun, di saat bangsa ini menatap jauh ke Timur Tengah, di tanah sendiri, Papua, perang belum berhenti. Helikopter militer masih melintas di atas pegunungan Yahukimo dan Intan Jaya. Suara tembakan masih terdengar di lembah-lembahan Duga. Warga sipil terus mengungsi dari kampung ke hutan, dari hutan ke kota, membawa anak-anak yang kehilangan sekolah dan rasa aman. Negeri ini seakan lupa bahwa di ujung timur Nusantara, darah anak bangsa masih mengalir. Konflik Papua bukanlah kisah baru. Ia telah berlangsung sejak 1960-an, sejak integrasi yang meninggalkan tanda tanya besar tentang hak dan martabat. Dari masa ke masa, operasi militer dilakukan, perlawanan bersenjata muncul, dan korban terus berjatuhan. Bukan hanya aparat dan kombatan, tetapi juga masyarakat sipil yang tidak tahu lagi kepada siapa mereka harus percaya. Kini, di era ketika Indonesia ingin dikenal sebagai penjaga perdamaian global, ironi itu terasa menyesakan. Bagaimana mungkin kita begitu bersemangat mendamaikan dua bangsa di luar sana, sementara saudara-saudara kita sendiri masih hidup di bawah bayang-bayang konflik? Mengapa kita mampu berbicara lantang di forum internasional, tapi tidak bisa berbisik lembut kepada rakyat Papua yang memohon keadilan? Pembangunan di Papua memang terus digencarkan. Jalan-jalan baru dibuka, bandara dibangun, dan investasi besar mengalir. Tetapi di balik semua itu, hutan-hutan adat hilang, kampung-kampung berubah menjadi lokasi tambang, dan masyarakat adat kehilangan ruang hidupnya. Pembangunan yang mestinya menjadi jembatan perdamaian justru menjadi sumber ketegangan baru, karena dilakukan tanpa rasa keadilan dan tanpa suara rakyat. Papua kini bukan sekadar wilayah konflik, ia adalah cermin hati nurani bangsa. Ia menguji apakah Indonesia sungguh-sungguh menjunjung kemanusiaan dan keadilan sosial seperti tertulis di Pancasila. Papua menuntut kejujuran dari para pemimpin. Apakah perdamaian hanya layak diperjuangkan di negeri orang, atau juga di tanah sendiri? Jika Prabowo ingin dikenal sebagai pemimpin yang membawa perdamaian sejati, maka langkah pertama bukan di Gaza, bukan di Tel Aviv, tetapi di Wamena, di Yahukimo, di Intan Jaya, di Puncak, dan di Nduga. Karena di sanalah bagian tubuh bangsa ini sedang berdarah, dan menunggu uluran tangan yang tulus, bukan peluru. Belajar dari konflik Israel-Palestina, dunia melihat bahwa kekerasan tidak pernah melahirkan damai. Yang dibutuhkan bukan senjata, tetapi keberanian untuk mengakui luka dan duduk bersama. Dan dari pengalaman Indonesia sendiri, Aceh telah memberi pelajaran penting. Bahwa perdamaian bisa tercapai ketika negara berani membuka ruang dialog, mengakui kesalahan masa lalu, dan memberi tempat bagi martabat lokal untuk diakui secara politik dan sosial. Papua membutuhkan jalan seperti itu, jalan dialog yang sejati, bukan sekadar perundingan formal. Sebuah pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua pihak, pemerintah, TPNPB-OPM, gereja, masyarakat adat, perempuan, dan generasi muda Papua. Pendekatan yang tidak lagi menempatkan Papua sebagai daerah operasi, tetapi sebagai rumah bersama yang harus dipulihkan dengan kasih dan keadilan. Dari perspektif Papua,
Perdamaian bukan sekadar berhentinya bunyi senjata. Damai berarti diakuinya sejarah mereka, dihormatinya hak-hak adat mereka, dipulihkannya martabat mereka sebagai manusia dan bangsa. Selama hal itu belum terjadi, pembangunan dan investasi hanya akan menjadi wajah baru dari penindasan lama. Maka, jika Indonesia sungguh ingin dikenal sebagai bangsa besar dan beradab, maka damai di Papua harus menjadi prioritas, bukan sisipan. Karena di sanalah masa depan moral bangsa sedang diuji. Apakah kita benar-benar cinta damai? Atau hanya pandai berbicara tentang damai di negeri orang?